Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia dan ada berikut teman saya yaitu Alvina Iqbal, Alia Hasna Nadilah, dan Suci Ramadanti Adli. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang materi akhlak dan etika. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya Alia. Baik, terima kasih kepada Mia. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang metode keteladanan dalam pembinaan akhlak. Apa itu metode keteladanan? Metode merupakan sebuah jalan yang hendak ditempuh oleh seseorang supaya sampai kepada tujuan tertentu, baik dalam lingkungan, perusahaan, atau perniagaannya, maupun dalam kupasan ilmu pengetahuan dan lainnya. Sedangkan keteladanan itu sendiri atau bisa disebut dengan uswah hasanah adalah hal yang ditiru atau dicontoh oleh seseorang dari orang lain yang memiliki nilai positifnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulannya, metode keteladanan merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh seseorang dalam proses pendidikan melalui perbuatan atau tingkah laku yang patut ditiru, atau biasanya kita bisa sebut dengan modeling. Nah, ada beberapa jenis keteladanan yang bisa kita ambil dalam Al-Quran, yaitu ada 3. Ada kesabaran, beribadah, dan tawadu. Keteladanan sifat-sifat Rasulullah yang penuh dengan keutamaan menjadi kunci keberhasilan umat manusia dalam menjalani kehidupan dunia akhirat seperti sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Ditambah juga ada sifat-sifat utama lainnya yang ada pada diri Rasulullah, seperti sifat ikhlas, sabar, qanaah, dan syaja'ah. Merupakan sifat-sifat yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan. Oleh karena itu, dibutuhkan percontohan dan dari manusia yang sempurna, yakni keteladanan Nabi Muhammad SAW. Terdapat sifat wajib bagi Rasulullah ada 4. Yang pertama adalah asyidik. Asyidik ini merupakan sifat wajib bagi Rasul yang artinya benar dan jujur. Sifat ini pasti dimiliki oleh Rasul, sebab tidak ada seorang pun Rasul yang berbohong kepada orang lain. Asyidik ini begitu melekat pada Nabi Muhammad SAW. Sifat kedua yaitu al-amanah. Al-amanah memiliki arti seseorang yang dapat dipercaya. Sifat ini begitu melekat pada Rasul karena setiap perkataannya maupun perbuatannya yang ditunjukkan oleh Rasul sudah pasti dapat dipercayai. Rasulullah tidak mungkin ingkar terhadap perbuatan atau ucapannya, karena tidak ada satupun perbuatannya yang terlepas dari maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib yang ketiga ada at-tablik. At-tablik artinya menyampaikan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah menyimpan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya sendiri. Setiap wahyu yang disampaikan kepadanya akan disampaikan kembali kepada umat manusia. Sifat wajib yang ketiga adalah al-fatonah. Al-fatonah ini memiliki arti kecerdasan yang tinggi. Ini merupakan sifat wajib bagi Rasul. Sebab kecerdasan tersebut dibutuhkan karena berkaitan dengan misi suci yang telah diamanahkan oleh Allah. Selain itu, karena ujian dan tugasnya yang diberikan sangat berat, tentunya hal ini memerlukan kecerdasan untuk menyelesaikan masalah secara tepat. Selanjutnya ada sifat utama bagi Rasul, yaitu ada ikhlas. Ikhlas ini diartikan sebagai hati yang jujur dan tulus. Secara istilah, ikhlas berarti kejujuran hamba dalam keyakinan dan perbuatannya hanya mengharapkan ridho Allah. Orang yang ikhlas disebut mukhlis. Sifat yang kedua adalah sabar. Sabar artinya menahan diri dari keluh kesah. Maksudnya itu, jika seseorang bersabar, ia menahan diri atau membatasi emosinya dari hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan yang luhur. Sifat yang ketiga adalah qanaah. Qanaah ini artinya cukup atau rela, menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah dimilikinya, serta menjauhkan diri dari sifat yang tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan. Adapun sifat terakhir
yang dimiliki adalah sifat syaja'ah. Syaja'ah ini artinya berani bertindak yang didasari oleh kebenaran. Syaja'ah ini mempunyai beberapa arti lain seperti misalnya kekuatan, keberanian, kegagahan, tekun, kekuatan hati, dan lainnya. Syaja'ah ini terbagi menjadi dua, ada syaja'ah harbiyah dan syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah harbiyah merupakan keberanian untuk melawan kemungkaran yang terlihat ataupun tidak terlihat oleh mata. Nah, misalnya itu adalah keberanian dalam menghadapi musuh dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Nah, terus yang kedua itu ada syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah ini merupakan keberanian dalam menegakkan kebenaran dan juga menghadapi bahaya. Misalnya ini adalah keberanian mengungkapkan hal-hal yang benar, mengendalikan hawa nafsu, dan mengakui kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvina Iqbal. Oke, karena tadi kita sudah bahas tentang Rasulullah, kita mencoba untuk mencari teladan yang dekat dulu ya. Dan karena kita ini dalam lingkupnya dunia pendidikan, maka kita membahas tentang guru sebagai teladan. Nah, dalam dunia pendidikan sendiri itu seorang guru itu menjadi acuan atau contoh teladan yang baik bagi peserta didiknya. Nah, jadi si guru ini adalah figur dalam pandangan anak yang nantinya akan dijadikan panutan sebagai untuk anak itu untuk mengidentifikasi dirinya di aspek kehidupan selanjutnya gitu. Lanjut. Lalu apa saja sih peran guru itu? Jadi ada tiga peran utama dalam pembinaan akhlak ini. Yang pertama sebagai guru sebagai pembimbing. Jadi guru ini mengarahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Tapi tidak hanya gitu, sebenarnya guru itu juga bisa membimbing dalam konteks pendidikan spiritual. Yang kedua, guru sebagai penasihat. Jadi guru itu ketika anak melakukan salah, kita tidak serta-merta membiarkan saja, tapi kita juga perlu menegur dan kita juga perlu untuk mengarahkan kembali agar anak ini kembali ke jalan yang sesuai atau benar. Jadi yang ketiga itu sesuai dengan judulnya guru sebagai model atau teladan. Jadi dengan adanya guru sebagai teladan ini yang baik, maka ini akan menimbulkan hasrat untuk siswa itu untuk mengikuti kebaikan yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Nah, dari sini kita bisa tahu maka fungsi utama guru itu sebenarnya adalah sebagai teladan yang baik bagi peserta didiknya. Jadi guru ini harus menjadi contoh dan guru ini harus membangkitkan motivasi belajar dan mendorong siswa ini untuk lebih maju melalui apa ya kayak mendorong dari belakang agar siswa ini mau lebih maju terus. Jadi contoh teladan yang bisa kita berikan itu apa aja sih? Yang pertama itu melalui penampilan sikap positif yang em, ya terhadap keseluruhan tugas sebagai guru. Jadi kita juga harus menunjukkan secara terlihat ya bahwa guru ini patut menjadi contoh. Yang kedua itu pemahaman penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru. Jadi kita ini juga perlu benar-benar menghayati nih tentang sikap baik ini. Kita tidak jangan jadi guru yang hanya baik ketika dilihat murid, tapi ketika di luar sekolah tidak dilihat murid itu kita jadi tidak baik ya. Jangan karena kita benar-benar tulus dalam dari hati bahwa kita tuh harus jadi guru yang baik. Yang ketiga adalah penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswa. Jadi kita tuh benar-benar harus sadar ya bahwa kita ini adalah panutan buat anak-anak kita. Jadi kita benar-benar tahulah kita tuh harus ngapain gitu agar anak itu contoh yang baik aja dari kita. Gitu. Lanjut. Lalu ada pembinaan akhlak. Jadi kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu budi pekerti, peragai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan pembinaan akhlak itu dari kata bina yang memiliki arti perbuatan atau cara. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa pembinaan anak akhlak itu adalah proses yang dilakukan oleh guru dalam konteks pendidikan untuk perbaikan dan membina sehingga uh, peserta didik itu bisa diarahkan ke lebih baik dan itu menjadi suatu perilaku yang mudah dan meresap dalam jiwa peserta didik itu sendiri. Nah, yang perlu kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari menurut Islam itu apa sih? Jadi kita tuh bisa dari pertama itu berada dalam kebaikan, kita berkata benar, tidak bohong, tidak menyebar fitnah. Terus yang kedua itu arif dan bijaksana dalam arti dalam mengambil keputusan ya kita tidak boleh pilih-pilih atau memihak salah satu anak dalam kelas. Yang ketiga jujur dan amanah, keempat penuh kasih sayang. Karena sebagai guru itu kita juga sebagai orang tua di sekolah, jadi kita juga perlu memberikan kasih sayang kepada anak-anak murid kita. Dan yang kelima itu menjaga diri dari perbuatan yang menghancurkan kehormatan dan kesucian. Selanjutnya tentang metode pembinaan akhlak akan dijelaskan oleh rekan saya Suci.
Ya, jadi dalam pembinaan akhlak ada namanya metode pembinaan akhlak yang dibagi menjadi 6. Yang pertama ada metode uswah, yaitu teladan, di mana sesuatu yang pantas untuk diikuti karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua ada metode takwidiyah, yaitu pembiasaan. Yang pembiasaan ini asal katanya adalah biasa, oleh karena itu kebiasaan yang baik dapat menampa pribadi yang berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga adalah metode mau'izah, yaitu metode mengenai nasihat, yang dimana memberikan nasihat yang terpuji, memotivasi untuk melaksanakannya dengan perkataan yang lembut. Kemudian yang keempat ada metode kisah, yaitu metode cerita yang digunakan dengan cara penyampaiannya ini menggunakan tutur kata secara kronologis. Jadi bagaimana dia menceritakan tentang terjadinya sesuatu hal tersebut. Kemudian yang kelima ada metode Amsal, yaitu metode perumpamaan. Nah, metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran dan hadis untuk mewujudkan akhlak mulia. Kemudian yang terakhir ada metode sawab, yaitu metode ganjaran. Nah, metode ini juga penting dalam pembinaan akhlak karena hadiah dan hukuman sama artinya dengan reward dan punishment dalam pendidikan barat. Kemudian kesimpulannya adalah pembinaan akhlak merupakan tumpuan perhatian pertama dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW yang utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan tujuannya daripada pembinaan akhlak adalah untuk membentuk pribadi muslim yang bermoral baik, seperti jujur, beradab, sopan, dan tentunya juga disertai dengan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Keteladanan sifat-sifat Rasulullah yang penuh dengan keutamaan menjadi kunci keberhasilan umat manusia dalam menjalani kehidupan dunia akhirat. Sehingga Rasulullah yang harus dijadikan keteladanan oleh umat manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan kami juga minta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.